Halo semuanya, kembali lagi bersama Cokromet. Video kali ini saya akan menjelaskan masih sama materi fungsi kuadrat bagian keempat tentang hubungan garis dan parabola. Nah, hubungan garis dan parabola itu jenisnya ada 3. Yang pertama, D lebih besar dari 0, berarti garis memotong parabola di 2 titik. D sama dengan 0, berarti garis memotong parabola di 1 titik. Kemudian yang terakhir, D kurang dari 0, berarti garis tidak memotong dan tidak menyinggung parabola. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Ini ada gambarnya. Nah, ini yang termasuk, ini bagian keberapa ya? Kita lihat, memotong di 2 titik. Ini kan titiknya, ini titik pertama, ini titik kedua ya. Karena makan ini X1, Y1 dan ini X2, Y2. Karena memotong 2 titik berarti kan sesuai dengan pernyataan pertama ya, D lebih besar dari 0. Berarti ini yang merupakan gambar nomor 1. Ini di 1 titik berarti gambar nomor 2. X1, Y1. Ini tidak memotong dan tidak menyinggung berarti gambar dari nomor 3 ya. Jelas ya? Agar lebih jelasnya saya akan berikan contoh soalnya. Nah, ini adalah jenis yang pertama, D lebih besar dari 0. Berarti garis memotong parabola di 2 titik. Ini ada contoh soalnya. Jika garis 2x dikurang 3y ditambah 5k dikurang 1 sama dengan 0, memotong parabola y sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah k ditambah 1 di 2 titik, maka nilai k yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, di sini ada kata 2 titik, berarti udah jelas ya, ini merupakan jenis yang pertama, D lebih besar dari 0. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya, ini kan garis ya. Fungsi linear. Fungsi linear itu berarti dalam bentuk Y sama dengan AX ditambah B. Ubah bentuknya. Di 3Y sama dengan 2X tambah 5K kurang 1. Maka Y sama dengan 2X ditambah 5K kurang 1 dibagi 3. Nah, ini sudah bentuknya ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian nilai dari fungsi linear ini kita substitusikan ke dalam fungsi kuadrat atau parabolanya. Jadi 2x ditambah 5k kurang 1 per 3 sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah k ditambah 1. Di 2x tambah 5k kurang 1 sama dengan 3 x kuadrat dikurang 2x tambah k ditambah 1 ya. 2x ditambah 5k dikurang 1 sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 3k ditambah 3. Kemudian kita pindah ruaskan ya, agar bentuknya ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Berarti 3x kuadrat kurang 8x kemudian dikurang 2k tambah 4 ya sama dengan 0. Nah, karena garis itu memotong parabola di 2 titik, maka kita harus ingat bahwa nilai D harus lebih besar dari 0. Tapi kita buat dulu D-nya menjadi sama dengan 0 agar sebenarnya untuk mempermudah ya. D sama dengan 0, berarti B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Sebenarnya ini untuk mempermudah saja.
B-nya yang mana? Yang ini B-nya ya, negatif 8. Negatif 8 kuadrat dikurang 4. A-nya 3. C-nya ini, min 2K ditambah 4. Min 2K tambah 4 sama dengan 0. Berarti 64 ditambah 24K dikurang 48 sama dengan 0 ya. Kemudian 24K tambah 16 berarti 16 sama dengan 0. 24K sama dengan negatif 16. K sama dengan negatif 2/3 ya. Nah, ini kita nilai K nya sudah ketemu, tapi karena D nya lebih besar dari 0, maka kita harus membuat sebuah garis bilangan ya. Ini negatif 2/3 ya, negatif 2/3. Nah, yang lebih besar dari negatif 2/3 berapa? Kita ambil contoh lah 0. 0 ini kita masukkan ke dalam yang ini. Mana? Ini. Nah, ini ya. Dan nilainya itu harus lebih, kalau lebih besar dari 0 berarti itu termasuk 24 dikali 0 tambah 16 berarti 16. Positif ya, positif. Coba kalau kita yang ambil nilai kurang dari min 2/3, contoh negatif 2. 24 dikali negatif 2, negatif 48. Negatif 48 ditambah 16 berarti negatif 32 ya, negatif berarti. Berarti yang termasuk adalah yang sini ya, karena D lebih besar dari 0, maka D itu positif ya. K, jawabannya K lebih besar dari negatif 2/3. Nih, jelas ya? Nah, kemudian kita ke jenis yang kedua ya. Jenis yang kedua ini adalah D sama dengan 0, berarti garis memotong parabola di satu titik. Nah, parabola di satu titik ini artinya adalah bisa diartikan sebagai menyinggung. Ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Jika garis Y sama dengan 2x dikurang 3 menyinggung parabola Y sama dengan 4x kuadrat ditambah AX ditambah B di titik negatif 1, negatif 5, serta A dan B adalah konstanta, maka A ditambah B sama dengan titik-titik. Nah, soal jenis ini kita perlu analisis dulu ya. Di sini menyinggungnya di titik negatif 1, negatif 5. Artinya kan kalau digambarkan seperti ini ya, ini parabola misalkan menyinggung. Nah, taruhlah di sini. Menyinggung titiknya negatif 1, negatif 5. Itu artinya kan parabola ini melalui titik negatif 1, negatif 5 kan. Makanya negatif 1, negatif 5 ini kita masukkan ke dalam fungsi parabolanya, grafik parabolanya. Maka ini negatif 1, negatif 5 kita gunakan sebagai XY. Ya, berarti tinggal substitusi saja. Negatif 5 sama dengan 4 dikali negatif 1 kuadrat tambah A dikali negatif tambah A dikali negatif 1 tambah B. Jadi negatif 5, 4 dikali negatif 1 kuadrat ya 4 kurang A tambah B. Jadi B sama dengan apa itu? 4 A dikurang 9 ya, kurang 9. Nah, nilai B ini kita akan simpan dulu ya. Simpan dulu untuk nanti dimasukkan. Nah, selanjutnya ini kan menyinggung parabola kan.
Kalau menyinggung berarti melalui, berarti fungsi dari garis ini, yang ini, masukkan ke dalam fungsi parabolanya. Berarti 2x dikurang 3 sama dengan 4x kuadrat ditambah ax ditambah b. Ya. Berarti 4x kuadrat tambah ax dikurang 2x ditambah b, x dikurang 2x ditambah b ditambah 3. Nah, itu ya, sama dengan 0. Nah, kalau udah seperti ini, yang ini kita ubah. Kita menggunakan sifat aljabar. Jadi 4x kuadrat tambah a dikurang 2x tambah b ditambah 3 sama dengan 0 ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita balik lagi ke sini. Ciri dari menyinggung parabola di satu titik adalah d sama dengan 0. Berarti b kuadrat dikurang 4ac sama dengan 0. B-nya yang mana? Yang ini ya. A dikurang 2 kuadrat, ini dikurang 4, A-nya 4, C-nya B ditambah 3 sama dengan 0. Berarti A kuadrat dikurang 4A kurang 16A tambah 144 dikurang 44 ya. Nah, nanti kalau udah dihitung jadinya akan seperti ini ya, sama dengan 0. Agar tidak panjang saja ya. Nah, hitung sendiri juga bisa ini. Berarti A kuadrat dikurang 20A ya. 20A tambah 100 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan A dikurang 10, A dikurang 10 sama dengan 0. Ini sudah jelas terlihat ya. Berarti A sama dengan 10. Nah, A-nya sudah ketemu sama dengan 10. Ya. Kita masukkan nilai A ini ke B-nya. Agar B-nya ketemu juga nilainya. Berarti B sama dengan A-nya ganti jadi 10. 10 dikurang 9. Maka B sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah nilai dari A ditambah B. Maka A ditambah B sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11 ya jawabannya. Arti ya sampai sini jelas? Kemudian jenis yang ketiga adalah D kurang dari 0. Berarti garis tidak memotong dan tidak menyinggung parabola. Melayang ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Jika garis Y sama dengan 2x dikurang 2 tidak memotong atau menyinggung parabola, Y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah n ditambah 1, maka nilai n yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita substitusikan fungsi dari garis ini ke dalam fungsi parabolanya. Ya, berarti 2x dikurang 2 sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah n ditambah 1. Kemudian ubah bentuknya ke dalam ax kuadrat ditambah bx ditambah c ya. Jadi x kuadrat 3x dikurang 2x berarti x. N plus 1 berarti ditambah n plus 3 sama dengan 0.
Nah, ini sudah terlihat ya. Berarti karena tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti sifatnya adalah D kurang dari 0. Tapi kita buat dulu D-nya sama dengan 0, agar untuk mempermudah saja ya. D sama dengan 0. Berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, B-nya yang mana? B-nya yang ini ya, 1 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya N ditambah 3 sama dengan 0. 1 dikurang 4N kurang 12 sama dengan 0. Negatif 4N kurang 11 sama dengan 0. Maka N sama dengan 11-nya pindah, kemudian dibagi 4, dibagi negatif 4, negatif 11/4. Nah, gitu ya. Nah, setelah itu belum beres. Kita harus terlebih dahulu membuat garis bilangan. Seperti ini ya, garis bilangan. Negatif 11/4. Taruhlah di sini ya, 11/4. Nah, kita cari yang lebih dari 11/4 itu berapa. Kemudian kita masukkan ke sini. Contoh lah 0 ya. 0 itu negatif 4 dikali 0, 0. Dikurang 11 berarti jadi negatif, minus. Yang kurang dari negatif 11/4 berarti negatif, taruhlah negatif 5. Kalau negatif 4 dikali negatif 5, 20. 20 dikurang 11, 9, berarti positif. Ya, karena yang dicari adalah kurang dari 0, berarti negatif. Arahnya berarti adalah ke sini ya. Berarti jawabannya adalah, jawaban nilai N yang memenuhi adalah N lebih besar dari negatif 11/4. Nah, ini jawabannya ya. Jelas ya, ngerti sampai sini? Nah, kemudian untuk jenis yang keempat. Nah, jenis yang keempat ini soalnya saya bacakan ya. Diketahui garis Y sama dengan KX, K kuadrat merupakan anggota bilangan bulat, dan parabola 2Y ditambah X kuadrat ditambah sama dengan 5. Kemudian semua K kuadrat di mana garis memotong parabola adalah, nah, kita analisis. Di sini ada kata memotong parabola. Nah, kita nggak tahu memotongnya itu apakah di 2 titik atau hanya menyinggung. Nah, kalau ada soal yang hanya disebutkan kata memotong saja, maka itu cirinya adalah D lebih besar dari sama dengan 0. Ya. Jadi pakai sama dengan. Kalau memotong di 2 titik kan itu lebih besar dari 0. Tapi kalau hanya memotong saja, itu lebih besar dari sama dengan 0. Ya, sampai sini ngerti ya? Kemudian kita kerjakan seperti sebelum-sebelumnya. Ini merupakan fungsi dari linearnya. Ini adalah fungsi dari parabolanya. Kita masukkan. Berarti 2 dikali KX ditambah X kuadrat sama dengan 5. Berarti 2KX tambah X kuadrat sama dengan 5. Bentuknya kita ubah ke dalam AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah 2KX dikurang 5 sama dengan 0. Nah, jika sudah bentuknya seperti ini, kita lihat, balik lagi. D lebih besar dari sama dengan 0. Tapi kita buat dulu D sama dengan 0 agar mudah. D sama dengan 0. Berarti B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. B-nya ini 2K. Berarti 2K kuadrat kurang 4 dikali A-nya 1, C-nya negatif 5 sama dengan 0. 4K kuadrat ditambah 20
sama dengan 0. K kuadrat, 4K kuadrat sama dengan negatif 20. K kuadrat sama dengan negatif 5. Ini K kuadratnya kita sudah ketemu ya. Kemudian kita buat sebuah garis bilangan. Ya. Garis bilangan berarti negatif 5. Kemudian yang lebih besar dari negatif 5 itu berapa? Taruhlah ambil 0. Ya. 0 kita masukkan ke dalam fungsi ini. 4 dikali 0 tambah 20 berarti 20 positif. Kemudian yang kurang dari negatif 5 taruhlah negatif 10. 4 dikali negatif 10 negatif 40. Negatif 40 tambah 20 negatif 20 berarti ini negatif. Nah, karena yang dicari adalah lebih besar dari sama dengan 0, berarti yang positif ya. Arahnya ke sini. Berarti kalau dalam notasi itu K kuadrat lebih besar dari sama dengan negatif 5. Nah, kita harus ingat, yang ditanyakan adalah himpunan semua K, tapi K-nya merupakan anggota bilangan bulat. Bilangan bulat saja, tidak termasuk pecahan. Berarti jawabannya adalah himpunannya sama dengan yang lebih besar dari sama dengan negatif 5. Karena ada sama dengan ya, negatif 5 termasuk. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Ini jawabannya. Nah, jelas ya sampai sini? Nah, untuk materi fungsi kuadrat hanya sampai di sini saja ya. Itu sebenarnya sudah lengkap semuanya. Saya jelaskan agar untuk lebih diteliti lagi, dianalisis lagi, untuk dikembangkan. Kalau sudah paham konsepnya, maka akan lebih mudah untuk mengerjakan soal ya. Sekian, terima kasih.